Selamat pagi para siswa yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 11 SMA Saverius Lubuk Linggau. Dalam pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas materi tentang hierarki dalam Gereja Katolik. Materi hierarki dalam Gereja Katolik yang akan kita bahas dalam pertemuan pagi hari ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya yang juga membahas tentang hierarki dalam Gereja Katolik. Maka saya beri judul di sini, hierarki dalam Gereja Katolik bagian yang kedua. Dalam materi sebelumnya, kita sudah membahas berkaitan dengan hierarki dalam Gereja Katolik, berkaitan dengan apa itu hierarki, pengertian hierarki, kemudian historisitas atau sejarah hierarki itu seperti apa dalam masa saat itu dan kemudian dalam realitasnya pada masa sekarang. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan berbicara secara khusus tentang hierarki Gereja Katolik dalam Gereja Katolik dalam realitas gereja sekarang. Maka yang akan kita bicarakan di sini juga nanti itu adalah orang-orang atau personal-personal yang ada dalam hierarki itu sendiri. Maka nanti akan kita bahas di sini secara khusus apa itu paus, kemudian uskup, lalu dewan para uskup, imam, dan juga diakon. Selain itu, kita juga nanti akan membahas catatan berkaitan dengan istilah kardinal. Nah ini. Baik para siswa yang terkasih, mari sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekali lagi selamat bertemu kembali para siswa yang terkasih. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur, dan dalam cinta serta kasih Tuhan selalu. Nah, para siswa yang terkasih, sebelumnya sudah kita bahas bahwa hierarki dalam Gereja Katolik dalam konteks gereja yang sekarang itu terdiri atas dewan para uskup dengan paus sebagai kepalanya, yang para uskup itu sendiri dibantu oleh imam dan diakon. Itu yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya ketika kita berbicara tentang hierarki. Maka seperti yang saya katakan dari awal tadi, kita akan berbicara tentang paus, kemudian dewan para uskup, lalu uskup itu sendiri. Ya, ada uskup, ini gambar uskup itu sendiri. Kemudian imam. Nah, di sini ada gambar imam, ini gambar imam nih, gambar imam. Lalu ini ketika seseorang imam itu dilantik atau ditabiskan. Dan kemudian di sini ada gambar diakon, dan ini adalah gambar ketika seorang diakon itu dilantik atau ditabiskan oleh uskup. Nah ini. Baik, mari kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan melihat satu persatu berkaitan dengan hierarki dalam Gereja Katolik pada masa sekarang. Berkaitan dengan paus, dewan para uskup, uskup itu sendiri, kemudian imam dan diakon sebagai aktor pembantu uskup. Kita lihat satu
persatu. Kita mulai dari yang pertama. Dewan para uskup dengan paus sebagai kepalanya. Kalau digambarkan, kira-kira dewan para uskup dengan paus sebagai kepalanya kira-kira seperti inilah. Ya. Artinya di sini ada dewan para uskup, ini dewan para uskup, dan ini adalah paus sebagai ketua mereka atau kepala mereka. Landasan ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa terbentuknya hal yang demikian karena didasarkan atas sejarah bahwa Yesus memiliki 12 murid, memiliki rasul-rasul, dan ditunjuklah salah seorang dari murid itu yang disebut, yang saat itu bernama Petrus, dan kemudian pada masa sekarang pengganti Petrus itu disebut dengan paus. Maka ini sekaligus membahas soal yang sebelumnya bahwa siapakah orang yang disebut sebagai pengganti Petrus. Maka pengganti Petrus itu adalah paus, gitu ya, pada masa sekarang. Nah, para siswa sekalian, para uskup adalah pengganti para rasul. Itu yang kemarin sudah kita bahas. Dan apa tugas dari para uskup itu? Para uskup itu memiliki kelompok yang disebut dengan dewan para uskup. Ya. Artinya kelompok para uskup itu disebut dengan dewan para uskup. Nah, lalu tugas dari dewan para uskup itu adalah menggantikan dewan para rasul, dan itulah yang memimpin gereja pada masa saat ini. Maka siapa yang memimpin gereja Katolik? Itu adalah dewan para uskup. Nah, lalu bagaimana hakikatnya paus? Paus adalah pengganti Petrus dan dia adalah ketua atau kepala dari para uskup itu. Paus itu sendiri juga sebenarnya adalah uskup Roma. Nah, maka karena mengganti status Petrus sebagai ketua para rasul saat itu, maka paus juga pada masa sekarang itu juga menjadi ketuanya dari para uskup. Itu yang juga sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ketika Kristus atau Yesus mengangkat 12 rasul, ia membentuk mereka menjadi semacam dewan atau badan yang tetap. Artinya bahwa ketika dulu Yesus memilih 12 orang yang disebut sebagai murid-murid Yesus itu, dan disebut juga sebagai rasul, mereka 12 orang itu, mereka membentuk semacam organisasi atau dewan tertentu, kelompok tertentu. Dan kelompok atau semacam dewan itu, kelompok dewan itu yang dianggap sebagai dewan tetap pada masa itu. Nah, karena dalam realitasnya bahwa mereka itu tidak bisa hidup selamanya kan, para murid Yesus itu, maka tentu mereka memerlukan adanya pengganti, perlu adanya successio. Maka ada istilah successio apostolica, pergantian para rasul, ada perlu penggantian mereka. Nah, pergantian itulah yang sekali lagi pengganti mereka itulah yang sekarang dinamakan dengan para uskup. Ya. Nah, maka sama seperti Santo Petrus dan para rasul lainnya yang atas penetapan Tuhan sendiri merupakan satu dewan yang disebut dewan para rasul, maka demikian pula yang disebut dengan paus itu adalah pengganti Petrus, dan bersama para uskup yang juga adalah pengganti para rasul merupakan suatu himpunan yang serupa, suatu himpunan yang sama. Artinya himpunan atau dewan atau badan yang ada sekarang ini, yang di dalamnya ada dewan para uskup dan diketuai oleh paus, itu sama dengan kelompok atau himpunan atau dewan atau badan yang ada saat
Yesus masih hidup saat itu, di mana saat itu ada para rasul yang diketuai oleh Petrus. Nah ini. Nah, mengapa mereka dikatakan Dewan Para Uskup merupakan yang memimpin gereja? Yang memimpin gereja. Ya, karena dalam sejarahnya dulu bahwa Yesus menyerahkan tugas penggembalaan berkaitan dengan kepemimpinan gereja itu kepada Petrus dan juga kepada para rasul. Nah, maka berdasarkan sejarah itulah, maka pada masa sekarang juga hakikat kepemimpinan gereja ada dalam diri para uskup yang diketuai, Dewan Para Uskup yang diketuai oleh Paus. Itu. Lalu kita akan lihat Paus. Nah, ini gambar Paus itu seperti ini. Ini gambar Paus ya. Dan ini adalah gambar yang disebut dengan Rasul Petrus. Gambaran miniatur yang disebut dengan Petrus itu seperti ini. Tokoh inilah yang digantikan oleh ini. Yang dikatakan oleh para paus itu. Ya. Maka terus ada pergantian para paus. Ya, sebelumnya kita sudah melihat bahwa ada Paus Benediktus, sebelumnya ada Paus Yohanes Paulus kedua. Dan kemudian sekarang ada yang sekarang ini ada Paus Fransiskus. Terus ada pergantian. Karena untuk menggantikan posisi Petrus itu. Ya, menggantikan posisi Petrus itu supaya hierarki kepemimpinan itu nanti tidak hilang. Maka terus digantikan. Nah, lalu sebagaimana kita ketahui bahwa Kristus Yesus mengangkat Petrus sebagai ketua para rasul. Dengan demikian, Paus adalah pengganti Petrus. Selain itu, Paus juga adalah pemimpin para uskup. Sebagaimana kita ketahui bahwa para uskup itu adalah pengganti para rasul. Nah, bagaimana hakikat Paus itu? Kok dia dikatakan sebagai ketua para uskup? Hakikat Paus itu adalah juga uskup. Dia adalah imam agung di Roma yang berdasarkan tugasnya sebagai wakil Kristus dan kepala gereja semesta, mempunyai kuasa penuh, tinggi dan universal terhadap gereja, dan kuasa itu selalu dapat dijalankan dengan bebas. Maka Paus sama seperti hakikatnya Petrus yang memimpin para rasul dan juga memimpin umat Katolik pada masa itu, para pengikut Yesus pada masa itu. Maka Paus juga pada masa sekarang itu juga yang memimpin para uskup dan juga pemimpin umat Katolik sedunia. Mengapa sekarang sedunia? Karena pada masa sekarang kan jumlah umat Katoliknya sudah banyak di dunia. Kalau pada masa itu Petrus memimpin umat Katolik ya hanya dalam kelompok terbatasnya, karena kan umatnya cuma sedikit. Nah, karena sekarang sudah banyak, maka statusnya Paus itu adalah sebagai pemimpin umat Katolik sedunia. Maka dikatakan Paus juga adalah sebagai pemimpin gereja universal. Sama seperti Petrus saat itu sebagai pemimpin umat pengikut Kristus, pemimpin umat Katolik pada masa itu. Pada masa sekarang, siapakah pengganti Petrus pemimpin umat Katolik itu? Paus. Maka seluruh orang Katolik sedunia, seluruh orang Katolik di dunia ini itu tunduk pada kekuasaan Paus, ya. Itu seluruh orang Katolik Roma itu tunduk pada kekuasaan Paus. Karena Paus menggantikan status Petrus. Nah, maka Paus ini hakikatnya pertama dia sebagai uskup agung di Roma
atau imam agung di Roma, uskup dia statusnya. Yang kedua, statusnya dia adalah sebagai ketua atau pemimpin para rasul. Dan yang ketiga, hakikat ketiga, dia adalah sekaligus sebagai pemimpin gereja universal, pemimpin umat Katolik sedunia. Nah ini. Baik, para siswa yang terkasih. Kalau kita baca di sini, menurut kesaksian tradisi, Petrus adalah uskup Roma yang pertama. Karena itu, Roma dipandang sebagai pusat dan pedoman seluruh gereja. Uskup Roma itu pengganti Petrus. Bukan hanya sebagai uskup lokal, melainkan terutama dalam fungsinya sebagai ketua Dewan Pimpinan Gereja atau Dewan para uskup tadi. Paus adalah uskup Roma, dan sebagai uskup Roma, ia adalah pengganti Petrus dengan tugas dan kuasa seperti Petrus. Sebagaimana Petrus yang memimpin para uskup, memimpin para rasul, dan juga sebagai pemimpin pengikut Kristus pada masa itu. Maka hakikat itu juga melekat dalam diri Paus pada masa sekarang. Dia adalah pemimpin umat Katolik sedunia, dan juga dia sekaligus sebagai ketua dari Dewan para Uskup. Nah, ini para siswa yang terkasih, berkaitan dengan Paus. Paus ini berasal dari mana? Kalau orang menyatakan berasal dari mana? Paus itu dipilih, ya, Paus itu dipilih, ya. Paus itu dipilih. Ada proses pemilihan Paus, dan yang biasanya menjadi kandidat atau calon-calon Paus itu biasanya adalah para kardinal. Nanti akan kita bahas apa itu kardinal, ya. Dan yang memilih seseorang yang nanti akan diangkat menjadi Paus itu biasanya adalah kardinal. Itu. Maka kalau pada masa sekarang itu di Indonesia ada yang namanya Kardinal Ignatius Kardinal Suharyo. Kardinal itu juga nanti bisa dimungkinkan untuk menjadi Paus. Itu, ya. Maka proses pergantian dari Petrus kepada Paus ini bukan seperti sistem kerajaan. Kalau sistem kerajaan itu berdasarkan sistem keturunan. Nah, dalam gereja Katolik kan sebagai pemuka agama, Paus, uskup, kemudian ada imam, diakon, itu kan mereka tidak menikah. Tidak menikah, ya. Maka tidak akan mungkin tergantikan sebagaimana sistem kerajaan dengan sistem keturunan. Ada proses pergantian, sucesio. Akan tetapi itu bukanlah sistem seperti di kerajaan yang digantikan oleh anaknya, oleh pangerannya. Bukan seperti itu. Ya, kita mengerti untuk hal ini, ya. Itu. Inilah Paus pada masa sekarang yang dinamakan Paus pada masa sekarang, dan namanya ini adalah Paus Fransiskus. Itu tentang Paus. Nah, sekarang kita berbicara yang kedua setelah Paus, yaitu uskup. Karena tadi kan Dewan para Uskup dengan Paus sebagai kepalanya. Itu tadi. Nah, maka sekarang kita akan berbicara yang poin berikutnya tentang uskup. Uskup, nah itu gambarannya. Ini gambaran kira-kira para rasul itu seperti ini, dan ini adalah uskup-uskup pada masa sekarang. Status uskup ini menggantikan yang kelompok ini yang disebut kelompok para rasul ini. Gitu, ya.
Ini sudah berulang kali saya terangkan dan berulang kali saya ucapkan ya, berkaitan dengan siapa itu uskup, bahwa dia adalah pengganti para rasul. Nah, pada dasarnya paus adalah seorang uskup. Nah, itu. Dan seorang uskup selalu berkarya dalam persekutuan dengan para uskup lain dan mengakui paus sebagai kepalanya. Persekutuan dengan para uskup lain itulah yang tadi dinamakan dengan istilah Dewan Para Uskup. Ya, dalam berkarya, dalam kerjanya mereka, dalam status karya kegembalaannya, itu harus selalu bersekutu dalam persekutuan dengan para uskup yang lain. Tidak bisa berdiri sendiri. Dan status uskup itu sendiri juga harus mengakui dan harus tunduk kepada paus sebagai pemimpin mereka. Uskup adalah pemimpin umat Katolik dalam wilayah pastoral yang disebut keuskupan. Kalau paus tadi adalah pemimpin umat Katolik sedunia, tetapi kalau uskup adalah pemimpin umat Katolik dalam wilayah regional-regional tertentu, atau kita bisa mengatakan regional-regional atau dalam wilayah-wilayah tertentu yang dalam istilah Gereja Katolik dinamakan pastoral keuskupan. Nah, misalnya di Palembang. Di Palembang ini ada yang namanya Keuskupan Agung Palembang. Keuskupan Agung Palembang di wilayah ini yang di situ terdiri dari Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu, selain Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu itu merupakan wilayah regional yang disebut dengan Keuskupan Agung Palembang. Di Padang juga ada yang namanya Keuskupan Padang. Di Sibolga, daerah Sumatera Utara, Sibolga ada yang juga disebut Keuskupan Sibolga. Daerah Pangkal Pinang ada yang disebut Keuskupan Pangkal Pinang. Di Medan ada yang namanya Keuskupan Agung Medan. Di Lampung ada namanya Keuskupan Tanjung Karang. Yang dari mereka itu juga diketuai oleh atau dipimpin oleh seorang uskup. Di Jakarta ada istilah Keuskupan Agung Jakarta. Di wilayah Semarang ada istilah Keuskupan Agung Semarang. Ya, dan masih banyak lagi wilayah-wilayah keuskupan-keuskupan lain atau wilayah regional-regional, kelompok-kelompok dalam istilahnya pastoral keuskupan dalam konteks Gereja Katolik itu sendiri. Dan dari mereka kan dipimpin oleh uskup, dan uskup-uskup itulah yang kemudian ya seperti inilah kira-kira. Dan uskup-uskup itu dipimpin oleh seorang paus. Maka mereka tunduk pada ketua mereka yang disebut dengan paus. Nah, ini baik para siswa yang terkasih. Nah, di Keuskupan Palembang kira-kira siapa yang disebut dengan uskupnya itu? Inilah uskup yang ada di wilayah kita, di wilayah Keuskupan Agung Palembang. Dan ini bernama Monsinyur Aloysius Sudarso. Uskup inilah yang memimpin wilayah pastoral Keuskupan Agung Palembang. Uskup kita ini yang bernama Monsinyur Aloysius Sudarso SCY menjabat sebagai uskup di Keuskupan Agung Palembang. Akan tetapi sejak tanggal 3 Juli 2021, Monsinyur Aloysius Sudarso sudah tidak menjabat lagi sebagai Uskup Agung Metropolitan Keuskupan Agung Palembang, lantaran beliau sudah sebelumnya sudah membuat surat pengunduran diri kepada Paus. Dalam hal ini adalah Paus Fransiskus. Dengan
permohonan masa pensiunnya dia. Karena ada ketentuan tersendiri untuk kelompok hierarki itu pada usia 75 tahun itu berhak untuk mengajukan pengunduran diri. Nah, pertanyaannya, apakah dengan pengunduran diri ini kemudian Monsinyur Aloysius Sudarso tidak lagi menjabat sebagai uskup? Masih menjabat sebagai uskup. Masih menjabat sebagai uskup. Statusnya masih sebagai uskup. Tetapi tidak lagi menjabat sebagai uskup Keuskupan Agung Palembang, melainkan statusnya adalah uskup emeritus. Ya, ada istilah uskup emeritus. Nah, karena permohonan pensiunnya sudah dikabulkan oleh Bapak Paus Fransiskus, maka sekarang status dia adalah sebagai uskup emeritus. Nah, lalu kalau Monsinyur Aloysius Sudarso sudah tidak menjabat lagi sebagai uskup di Keuskupan Agung Palembang dan beliau sekarang sudah menjabat berstatuskan sebagai uskup emeritus, siapakah penggantinya? Pada tanggal 3 Juli 2021 juga, saat itu juga diumumkan bahwa Paus Fransiskus itu selain menerima pengunduran diri uskup Aloysius Sudarso SCY, juga sekaligus mengangkat uskup Monsinyur Yohanes Harun Yuwono sebagai uskup di Keuskupan Agung Palembang. Maka Monsinyur Yohanes Harun Yuwono ini sekaranglah yang menjadi uskup di keuskupan kita, yakni di Keuskupan Agung Palembang. Sebelumnya Monsinyur Yohanes Harun Yuwono menjabat sebagai uskup di Keuskupan Tanjung Karang. Sekarang, atas penunjukan dari Paus Fransiskus, Monsinyur Yohanes Harun Yuwono diangkat menjadi uskup di Keuskupan Metropolitan Keuskupan Agung Palembang. Maka jangan keliru ya, bahwa uskup kita sekarang itu bernama Yohanes Harun Yuwono. Monsinyur Aloysius Sudarso sebagai uskup emeritus. Maka kalau misalnya ada orang bertanya, siapakah nama Uskup Agung Palembang sekarang? Jawabannya adalah Yohanes Harun Yuwono. Uskup Agung Palembang kita sekarang bernama Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Gitu ya. Maka uskup-uskup ini kan jumlahnya banyak. Di wilayah Sumatera saja kita melihat sudah ada 6 uskup. Kalau kita lihat dari wilayah pastoral keuskupan, misalnya. Belum kalau di wilayah lain, belum kalau di negara lain. Maka uskup ini cukup banyak, dan persekutuan dari para uskup inilah yang dinamakan dengan Dewan Para Uskup. Nah, tentu perkumpulan para uskup ini yang disebut dengan Dewan Para Uskup ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Perlu ada seseorang yang memimpin mereka. Maka sama seperti rasul-rasul saat itu, murid Yesus saat itu yang memerlukan seseorang sebagai pemimpin, dan saat itu ditunjuklah Petrus sebagai pemimpin mereka. Maka pada masa sekarang Paus itu juga adalah sebagai ketuanya dari Dewan Para Uskup, dari para uskup-uskup ini. Gitu ya. Uskup itu siapa yang memilih? Uskup dipilih oleh Paus. Ya, uskup dipilih oleh Paus. Kalau Paus dipilih oleh kardinal, Dewan Kardinal. Kalau uskup dipilih oleh Paus. Kuasa mutlak Paus sendiri untuk memilih uskup itu. Awalnya uskup ini adalah imam atau romo atau pastor. Dan kemudian karena dipilih oleh Paus, maka mereka kemudian menjadi uskup. Saya contohkan 2 uskup yang sekarang, Uskup Tanjung Karang, Lampung, dan Uskup Medan yang sekarang, itu kedua-duanya dulu adalah dosen saya. Artinya pengajar saya. Dan status mereka saat itu adalah masih romo, masih pastor.
Saat itu Pastor Yohanes Harun Yuwono statusnya. Kemudian Pastor Cornelius Sipayung saat itu masih. Pastor Yohanes Harun Yuwono saat itu. Sekarang ketika sudah diangkat oleh Paus menjadi uskup, maka mereka namanya menjadi Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Uskup Yohanes Harun Yuwono. Uskup Tanjung Karang. Dan juga Monsinyur Pastor Cornelius Sipayung. Saat itu bernama Pastor Cornelius Sipayung, Romo Cornelius Sipayung. Sekarang menjadi Monsinyur Cornelius Sipayung, Uskup Agung Medan. Maka uskup dipilih oleh Paus dari imam atau dari romo. Maka semua romo, semua imam itu juga berpotensi untuk menjadi uskup kalau dipilih oleh Paus. Gitu ya. Nah, lalu tugas pokok uskup. Apa itu tugas pokok uskup? Saya mengutip dari Lumen Gentium artikel 27 di sini. Ini saya tuliskan. Tugas pokok uskup di tempatnya sendiri adalah pemersatu. Tugas hierarki yang pertama dan utama adalah mempersatukan dan mempertemukan umat. Dan tugas itu boleh disebut tugas kepemimpinan. Dan para uskup dalam arti sesungguhnya disebut pembesar umat yang mereka pimpin. Artinya tugas pokok uskup itu adalah pemersatu umat dalam kelompok atau wilayah keuskupannya, regionalnya. Atau kelompok wilayah kepemimpinannya. Gitu ya. Ini lalu, tugas nomor 1 ini selanjutnya dibagi menjadi tugas khusus menurut 3 bidang kehidupan gereja. Kalau dalam istilah gereja Katolik ya, yaitu pewartaan, perayaan, dan pelayanan. Di mana dimungkinkan komunikasi iman dalam gereja. Dalam 3 bidang kehidupan menggereja, uskup bertindak sebagai pemersatu yang mempertemukan orang dalam komunikasi iman. Maka kepemimpinan uskup, kepemimpinan paus itu dalam konteks iman dan moral gereja Katolik. Dalam konteks iman dan moral gereja Katolik, karena dia kan statusnya pemuka agama, ya. Nah ini. Maka uskup di sini sekali lagi bertindak sebagai pemersatu yang mempertemukan orang. Orang siapa? Orang-orang dalam wilayah pastoral atau dalam wilayah kepemimpinannya, wilayahnya dalam komunikasi iman. Itulah kenapa dalam kelompok gereja-gereja Katolik, dalam kelompok gereja yang disebut dengan paroki, paroki itu adalah kelompok satuan di bawah keuskupan, orang kalau bisa kita katakan ya, meskipun tidak serupa. Artinya paroki itu nanti akan yang diketuai oleh pastor yang dinamakan pastor paroki, dan itu nanti akan tunduk kepada uskup. Uskup dalam wilayahnya. Uskup nanti akan tunduk kepada paus bersama dengan dewan para uskup. Itulah kira-kira. Maka misalnya pada masa pandemi seperti sekarang ini, kenapa gereja Katolik selalu memperhitungkan bagaimana kebijakan uskup berkaitan dengan ya pelayanan, lalu ada istilah misal live streaming, kemudian atau perayaan ibadat live streaming itu, atau misalnya tata aturan untuk new normal dalam gereja itu seperti apa. Nah itu kita harus melihat, selain melihat kondisi wilayah setempat dalam koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, itu juga tetap perlu berkoordinasi terutama dengan pemimpin gereja wilayah itu. Pemimpin gereja wilayah regionalnya itu yang disebut dengan
uskup. Ini ya, supaya terkoordinasi lah kira-kira. Nah, kemudian kita lihat poin yang berikutnya tentang pembantu uskup yang disebut imam dan diakon. Dalam mengemban tugas dan fungsinya, para uskup memerlukan pembantu dan rekan kerja. Siapa dia? Yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya sudah saya katakan sebelumnya bahwa ada yang disebut dengan imam. Ini contoh gambar imam. Dan juga diakon. Maka kalau dalam pertanyaan sebelumnya yang menjadi tugas, siapakah orang yang disebut sebagai pembantu uskup? Itu ada imam dan diakon. Nah, ini kira-kira gambaran imam itu seperti ini, gambaran baju imam. Itu ketika seorang imam atau pastor atau romo itu setelah dilantik atau ditabiskan, dan kemudian ini seorang ini diakon, ini para diakon yang juga mereka setelah dilantik atau ditabiskan oleh uskup. Imam dan diakon ini karena statusnya adalah sebagai pembantu uskup, maka imam dan diakon juga ditabiskan oleh uskup. Sekali lagi, istilah ditabiskan itu sama seperti kalau istilah dilantik, ya kira-kira seperti itulah, meskipun tidak serupa, tapi ya kira-kira seperti itu. Imam dan diakon itu ditabiskan oleh uskup karena status mereka adalah pembantu uskup. Uskup memerlukan rekan kerja karena tidak mungkin dalam konteks yang sebesar itu hanya dikerjakan oleh uskup sendiri. Saya contohkan dalam wilayah pastoral Keuskupan Agung Palembang, wilayah Sumatera Selatan cukup luas, Jambi cukup luas, Bengkulu juga cukup luas. Kalau hanya seorang uskup saja yang bergerak, tentu bahasa lain kita akan mengatakan keteteran, tidak akan tertangani. Maka uskup itu memerlukan pembantu yang akan menjadi perpanjangan tangannya untuk tugas kegembalaannya. Siapakah pembantu itu? Pembantu-pembantu itulah yang dinamakan dengan imam dan diakon. Ya, maka imam dan diakon statusnya adalah pembantu uskup dalam konteks pelayanannya, yang juga disebut sebagai rekan kerjanya uskup. Ya. Ketika sekarang imam, inilah imam itu. Inilah imam itu. Dan ini proses ketika seseorang itu dilantik atau ditabiskan menjadi imam. Ketika seseorang ditabiskan menjadi imam, yang menabiskan siapa? Uskup. Ini uskup. Uskup ini menabiskan imam atau pastor ini. Dari mana pastor ini? Pastor asalnya dari diakon. Kalau bingung ya, saya ulang. Imam ini ada seperti ini, itu awalnya dari ini diakon. Diakon ini adalah diakon sebagai calon pastor, gitu ya. Dan ada proses pendidikan mereka yang dinamakan pendidikan calon imam. Maka ada proses yang berjalan kurang lebih selama 12 tahun ketika mereka bersekolah untuk sampai pada proses ketika menjadi imam. Ya kira-kira kurang lebih 12-an tahun lah, ya, proses studi mereka untuk bisa menjadi imam atau pastor seperti ini. Nah, sebelum mereka menjadi imam seperti ini, mereka menjadi diakon. Sebelum diakon, mereka disebut dengan istilah frater, gitu ya. Mereka disebut dengan istilah frater ketika mereka masih mengenyam pendidikan tinggi, ketika mereka masih mendalami kuliah filsafat teologi. Dan calon-calon pastor sebelum diakon itu disebut dengan para seminaris, gitu ya, karena sekolahnya di seminari. Sekolahnya disebut seminari, maka orang-orangnya disebut dengan seminaris.
Kalau sudah lulus dari seminari itu, mereka nanti akan menjadi diakon seperti ini. Setelah menjadi diakon, nanti mereka akan ditapiskan menjadi imam seperti ini. Yang sekali lagi, proses untuk bisa menjadi diakon dan kemudian menjadi imam itu memakan waktu kurang lebih 12-an tahun studi. Nah, kita lihat sekarang coba imam ya. Sekali lagi. Para imam adalah wakil uskup di setiap jemaat setempat. Para imam wakil uskup di setiap kelompok jemaat setempat. Yang dimaksud jemaat setempat itu apa? Kelompok-kelompok di bawah keuskupan. Di Lubuk Linggau contohnya, itu disebut dengan jemaat setempat. Contoh konkretnya di Lubuk Linggau, di Tugu Mulyo, Merasi, ya, disebut dengan kelompok jemaat setempat. Maka para imam itu sebagai wakil uskup dalam kelompok jemaat-jemaat itu. Ya karena tadi uskup sekali lagi tidak bisa melayani kalau dia seorang diri dalam konteks yang begitu besar. Ya, maka memerlukan rekan kerja yang bisa membantu mereka, membantu uskup itu. Itulah yang dinamakan imam. Maka imam itu juga melambangkan wakil uskup di setiap jemaat setempat. Kalau di Lubuk Linggau itu juga ada imam, maka itu juga melambangkan wakil uskup yang ada di tempat ini. Maka kalau ada permasalahan orang-orang Katolik berbicara dengan imam, itu nanti kemudian imam yang ada di Lubuk Linggau itu akan menyampaikan bagaimana kehidupan menggereja di Lubuk Linggau ini kepada Uskup Agung Palembang. Prosedurnya demikian. Maka di Lubuk Linggau ini juga ketika misalnya sekarang dalam masa pandemi seperti saat ini, itu juga kebijakan-kebijakan berkaitan dengan kehidupan menggerejanya dalam situasi COVID pandemi seperti sekarang ini juga tetap mengikuti instruksi dari uskupnya sebagai pemimpin kelompok wilayah atau dalam kelompok regional itu. Ya. Tugas konkret para imam adalah pewartaan, perayaan, dan pelayanan umat. Para imam ditahbiskan oleh uskup untuk mewartakan Injil dan mengembalakan umat beriman. Maka bisa dikatakan imam atau romo atau pastor merupakan penolong dan organ para uskup, rekan kerjanya yang membantu para uskup. Nah, ini berkaitan dengan imam ya. Nah, ini gambar imam atau pastor yang berkarya di wilayah kita. Namanya Adrianus Viandharma, atau orang menyebutnya dengan istilah Romo Vian. Ini adalah wakil uskup dalam jemaat di wilayah paroki penyelenggaraan Ilahi Lubuk Linggau. Inilah orangnya. Nah, maka dalam kepemimpinannya juga Pastor Vian ini, Romo Vian ini juga tunduk kepada uskup. Uskup siapa? Uskup Agung Palembang. Karena Lubuk Linggau itu berada dalam wilayah Uskupan Agung Palembang. Itu. Kalau wilayah itu berada dalam misalnya wilayah di daerah Kota Bumi, Lampung, itu tunduknya dalam struktur hierarki gerejanya di Kota Bumi Lampung itu juga mereka akan terikat kepada Uskup Tanjung Karang, Monsinyur Yohanes Harun Juwono, bukan ke Palembang, karena bukan dalam wilayah gerejani, wilayah pastoral Keuskupan Palembang. Tapi kalau masih dalam wilayah Keuskupan Palembang seperti Keuskupan Agung Palembang, seperti di Lubuk Linggau, di Tugu Mulyo, itu juga harus
mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari Uskup Agung Palembang. Sekali lagi, imam di sini statusnya adalah sebagai wakil uskup, perpanjangan tangan uskup. Maka Romovian ini juga sebagai perpanjangan tangan Uskup Aloysius Sudarso. Karena Lubuk-Linggau berada dalam wilayah kekuasaan Keuskupan Agung Palembang. Karena dalam wilayah kekuasaan Keuskupan Agung Palembang, maka harus mengikuti secara prosedural itu ke Keuskupan Agung Palembang. Nah, sekarang diakon. Ini ketika yang disebut dengan diakon, ini adalah proses pelantikan atau pentahbisan, kalau bukan pelantikan ya, pentahbisan seseorang menjadi diakon. Yang menahbiskan siapa? Uskup. Diakon tidak ditahbiskan oleh imam tetapi oleh uskup. Karena status mereka adalah juga sebagai pembantu uskup. Nah, dalam Lumen Gentium artikel 29 dikatakan bahwa pada tingkat hierarki yang lebih rendah terdapat para diakon yang ditumpangi tangan bukan untuk imamat melainkan untuk pelayanan. Diakon ini pembantu uskup tetapi tidak mewakili uskup. Sekali lagi, diakon adalah pembantu uskup tetapi tidak mewakili uskup. Siapa tadi wakil uskup di setiap jemaat setempat? Imam, pastor, atau imam atau romo atau pastor. Itu wakil uskup di setiap jemaat setempat. Sama-sama statusnya sebagai pembantu uskup antara diakon dan imam. Tetapi status imam sebagai wakil uskup di setiap jemaat setempat, sedangkan diakon bukan sebagai wakil uskup di setiap jemaat setempat. Diakon hanyalah pembantu uskup semata. Tugas diakon sebagai pembantu uskup dengan imam atau romo itu berbeda. Ada batasan-batasan tertentu yang hanya boleh dilakukan oleh pastor, hanya boleh dilakukan oleh romo, tetapi tidak boleh dilakukan oleh diakon. Apa itu contohnya? Contohnya misalnya perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi itu hanya oleh imam atau oleh pastor, ya, sudah ditahbiskan oleh uskup. Seorang diakon itu tidak bisa yang namanya merayakan Ekaristi. Perayaan Ekaristi hanya dipimpin oleh imam. Diakon tidak bisa memimpin perayaan Ekaristi. Apa itu perayaan Ekaristi? Perayaan Ekaristi itu semacam ibadah dalam gereja Katolik yang memang khusus dipimpin oleh imam. Tidak bisa dipimpin oleh diakon. Diakon merupakan pembantu uskup dalam pelayanan terhadap umat beriman. Dan para diakon ditahbiskan oleh uskup untuk mengambil bagian dalam imamat jabatan. Karena tahbisan ini maka seorang diakon masuk dalam kalangan hierarki. Sekali lagi, diakon di sini itu juga ditahbiskan oleh uskup, tetapi status mereka bukan mewakili uskup. Karena mereka juga nanti atau kelak akan ditahbiskan menjadi imam. Masa diakon itu kadang ada yang setahun, ada yang setengah tahun, ada yang 2 tahun, tergantung uskupnya. Ya, tergantung uskupnya. Setelah menjalani yang disebut dengan masa diakon, setelah mereka ditahbiskan diakon, beberapa saat kemudian mereka nanti akan ditahbiskan menjadi imam. Ketika menjadi imam, menjadi romo, itulah barulah status mereka nanti sebagai wakil uskup di setiap jemaat setempat. Nah, maka dalam hal ini bisa kita katakan bahwa diakon itu adalah sebagai pembantu uskup dengan tugas terbatas. Mengapa dikatakan tugas terbatas? Karena tugasnya tidak full seperti imam.
Oleh sebab itu bisa dikatakan juga bahwa uskup ini dalam realitasnya memiliki dua macam pembantu, yakni pembantu umum yang disebut imam dan pembantu khusus yang disebut diakon. Dikatakan pembantu khusus karena tugasnya itu terbatas. Memimpin ibadat tanpa perayaan Ekaristi. Ibadat tanpa perayaan Ekaristi. Ibadat tanpa konsekrasi, ibadat tanpa konsekrasi. Artinya bukan perayaan Ekaristi, misalnya. Artinya ada hal-hal tertentu yang hanya boleh dilakukan oleh imam dan tidak bisa dilakukan oleh diakon. Tetapi kendati demikian, status mereka juga dalam struktur hierarki adalah sebagai pembantu uskup. Gitu ya. Maka sekali lagi, pembantu uskup itu ada dua, yakni imam dan diakon. Pembantu uskup yang statusnya imam itu hakikatnya adalah sebagai wakil uskup di setiap jemaat setempat. Dan kalau diakon itu hanya khusus pembantu uskup, tetapi tidak mewakili uskup di setiap jemaat setempat. Karena diakon itu tugasnya tidak sepul, orang mengatakan tidak sepul sebagai imam. Kelak kalau nanti diakon ini sudah dilantik atau ditabiskan menjadi imam, baru mereka akan mendapatkan tugas pelayanan sama seperti imam. Ingat, diakon di sini adalah diakon sebagai calon imam. Struktur hierarki. Diakon di sini tidak sama dengan istilah prodiakon. Harus kita bedakan itu. Dan harus kita mengerti itu. Di tempat kita itu ada istilah prodiakon. Prodiakon tidak sama dengan diakon ini. Diakon yang ada di atas ini tidak sama dengan istilah prodiakon. Kalau prodiakon itu hakikatnya mereka bisa menikah dan mereka bukan calon pastor, mereka tidak ditabiskan oleh uskup, hanya membantu tugas pelayanan pastor paroki. Tetapi kalau yang namanya diakon ini, diakon yang ini yang ada di atas ini, itu adalah sebagai pembantu uskup, mereka hidup selibat, tidak menikah. Dan hakikat mereka adalah sebagai calon pastor, calon imam. Itu ya. Maka mohon dibedakan. Dan kalau diakon ini masuk dalam struktur hierarki gereja, sedangkan prodiakon itu tidak. Prodiakon hanya umat biasa yang atas kebutuhan gereja paroki setempat diminta untuk membantu tugas pelayanan di situ. Ya, baik. Arab. Mohon ini dimengerti dengan sangat. Prodiakon itu statusnya adalah awam. Kalau diakon ini statusnya adalah sebagai klerus atau kelompok hierarki. Itu. Nah, para siswa, sekarang kita lihat apa itu yang disebut dengan istilah kardinal. Karena kita pernah mendengar istilah kardinal kan, apalagi tahun 2019 yang lalu kalau nggak salah, atau 2019 yang lalu, itu ada seorang uskup di Indonesia yang diangkat oleh Paus menjadi kardinal. Ya, maka yang sempat masuk di beberapa media massa, Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo itu diangkat oleh Paus untuk menjadi kardinal. Apa toh itu kardinal? Kardinal bukan jabatan hierarkis dan tidak termasuk struktur hierarkis. Struktur hierarkis hanya ada dewan para uskup dengan Paus sebagai kepalanya, yang para uskup itu sendiri dibantu oleh imam dan diakon. Maka kardinal bukan jabatan hierarki, tidak termasuk struktur hierarki gereja. Kardinal itu statusnya adalah penasihat Paus dan membantu Paus dalam tugas reksa harian seluruh gereja.
penasihat paus dan pembantu paus. Maka para kardinal itu membentuk suatu kelompok yang disebut Dewan Kardinal. Kalau kelompok para uskup itu dinamakan Dewan para Uskup, kalau kardinal ini disebut dengan Dewan Kardinal. Nah, Dewan Kardinal inilah yang kelak yang nanti akan memilih seseorang dari mereka untuk menjadi paus. Jumlah dewan yang berhak memilih paus itu dibatasi 120 orang yang berada di bawah usia 80 tahun. Ini kardinal itu dari mana? Kardinal itu dari uskup. Gitu ya. Maka kalau seseorang sudah dilantik menjadi sudah ditabiskan menjadi uskup, maka seorang uskup itu nanti berpotensi untuk menjadi kardinal. Tapi itu kalau dipilih oleh paus. Tugas apa itu tugas kelompok Dewan Kardinal? Kelompok Dewan Kardinal, kelompok kardinal ini adalah sebagai penasihat paus. Ya, penasihat paus dan membantu paus lah dalam tugas harian mereka. Nah, ini. Dan kelompok kardinal inilah yang nanti akan memilih paus. Seorang kardinal dipilih oleh paus secara bebas. Kardinal merupakan gelar kehormatan, ya. Kardinal merupakan gelar kehormatan, bukan struktur hierarki. Kata kardinal berasal dari kata Latin cardo yang berarti engsel. Dalam artian ini, di mana seorang kardinal dipilih menjadi asisten-asisten utama dan penasihat dalam berbagai urusan gereja. Artinya, seorang kardinal itu dipilih oleh paus untuk menjadi rekan kerjanya paus, asisten-asisten utamanya dan penasihat dalam berbagai urusan gereja. Ketika kalau paus ada persoalan berkaitan dengan gereja, dia meminta pertimbangan dengan dewan penasihat. Nah, kira-kira seperti itu. Siapa dewan penasihat paus? Kardinal itulah. Kardinal dapat dipilih dari kalangan imam atau uskup. Itu. Ya, siapa yang memilih kardinal? Paus. Bebas, paus memilihnya. Di Indonesia itu telah ada 3 orang kardinal yang pernah dipilih oleh paus. Pertama ada Kardinal Justinus Darmoyono, sudah meninggal almarhum. Kemudian ada Julius Kardinal Dharma Atmaja yang masih hidup tetapi orangnya sudah sepuh, ya, orang sudah tua sampai sekarang masih. Dan sekarang pun dipilih lagi kardinal yang baru di Indonesia yang bernama Ignatius Kardinal Suharyo. Ini kardinal baru karena baru dipilih oleh paus pada tahun 2019 yang lalu. Yang ketika pelantikan ini dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saripudin kalau nggak salah saya, ya. Gitu. Nah, ini ketika dilantik di Roma sana, Kardinal Ignatius Suharyo ini oleh Paus Fransiskus, nah, itu juga dihadiri oleh beberapa perwakilan dari Indonesia. Karena sekali lagi kardinal adalah sebagai penasihat paus. Maka paus itu memang kalau kita telusuri, hakikatnya pemimpin gereja Katolik sedunia iya, pemimpin negara juga iya, yakni negara Vatikan. Karena negara Vatikan itu diketuai oleh paus, pemimpin mereka. Dan karena negara Vatikan itu dipimpin oleh paus, maka dalam konteks hubungan pemerintahan, negara Vatikan itu yang dipimpin oleh paus juga berrelasi dengan negara-negara lain, yang maka sering kalau ada pertemuan kepala negara misalnya ada paus, ya, karena statusnya sebagai kepala negara Vatikan. Yang juga kalau dalam konteks khusus untuk orang Katolik, paus itu juga adalah sebagai pemimpin gereja universal, pemimpin orang Katolik sedunia, ya. Dan dalam reksa kerjanya mereka
itu membutuhkan adanya penasihat-penasihat. Siapakah penasihat paus? Kardinal. Itu. Baik para siswa, itu bagian-bagian dari struktur hierarki gereja, dari paus, dewan para uskup, lalu ada imam dan diakon, serta ada catatan tentang kardinal tadi ya. Nah, lalu sekarang kita akan melihat apa itu fungsi khusus hierarki. Kalau tadi sudah dibeberkan apa itu hierarki, bagaimana fungsi khususnya? Apa itu fungsi khusus mereka? Fungsi khusus hierarki pertama, menjalankan tugas gerejani, yakni tugas-tugas yang secara langsung dan eksplisit menyangkut kehidupan beriman gereja seperti melayani sakramen-sakramen, mengajar agama dan sebagainya. Yang kedua, menjalankan tugas kepemimpinan dalam komunikasi iman. Yang dalam hal ini hierarki mempersatukan umat dalam iman dengan petunjuk, nasihat dan teladan. Ini fungsi khusus hierarki. Maka fungsi khusus hierarki pertama-tama menjalankan tugas gerejani. Tugas-tugas semata-mata gerejani. Ini artinya maksud semata-mata gerejani ya berkaitan dengan kehidupan gereja. Bukan kehidupan berkaitan dengan urusan pemerintahan. Kalau berkaitan dengan urusan pemerintahan negara, itu bukan kuasanya hierarki. Ya, karena sekali lagi hierarki hanya menjalankan tugas yang semata-mata gerejani dalam konteks gereja Katolik. Maka proses pelayanan, kepemimpinan, dan tugas-tugasnya ini juga semata-mata bagi umat beriman Katolik. Dan fungsi mereka pertama-tama juga adalah sebagai pelayanan. Lalu, bagaimana cara kepemimpinan dalam gereja? Atau model kepemimpinan dalam gereja itu seperti apa? Mungkin orang menanyakan berapa gaji paus, berapa gaji uskup, berapa gaji imam atau pastor, berapa gaji diakon, ya? Mungkin ada menanyakan demikian. Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab di sini. Kepemimpinan dalam gereja merupakan suatu panggilan khusus, di mana campur tangan Tuhan merupakan unsur yang dominan. Kepemimpinan dalam masyarakat dapat diperjuangkan oleh manusia, tetapi di dalam gereja tidaklah demikian. Inilah tadi kenapa proses untuk menjadi pemimpin gereja, untuk menjadi imam, yang menjadi imam itu prosesnya saya katakan ya kurang lebih 12 tahun. Maka ada istilah bahwa manusia merencanakan, Tuhanlah yang menentukan. Itulah yang berlaku di sini. Maka misalnya ada calon-calon pastor. Ada sekitar 46 calon pastor. Nanti yang jadi ada sekitar 3, 4, 5 sekali. Kenapa kok tidak jadi semua? Yaitu karena merupakan panggilan dari Tuhan sendiri. Karena ada yang dalam perjalanan untuk sampai ke pastor itu, ada yang ternyata motivasinya tidak ingin menjadi pastor, hanya ingin keren saja. Ya lama kelamaan kan orang itu akan mundur dengan sendirinya. Misalnya, kepemimpinan dalam gereja bersifat mengabdi dan melayani dalam arti semurni-murninya. Maka ketika ada pertanyaan berapa gaji paus, berapa gaji uskup, berapa gaji imam, berapa gaji diakon, tidak digaji. Karena bersifat mengabdi dan melayani. Ya, bagaimana kehidupan mereka? Kehidupan keseharian mereka? Ya, mereka kan hidup bersama dengan umat. Ya, itu kan bersama dengan umat. Dan mereka itu tidak digaji. Siapa yang akan menggaji mereka? Mereka tidak digaji. Paus tidak digaji, uskup tidak digaji, imam tidak digaji, diakon juga tidak digaji. Maka ketika kalian bertanya berapa gaji mereka, mereka tidak bergaji. Nah, itu karena
murni mengabdi dan melayani. Jelas ya? Lalu dalam kepemimpinan gereja ini adalah kepemimpinan melayani, bukan untuk dilayani, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Itulah kenapa tadi konteks utamanya adalah konteks pelayanan. Maka kalau pengen menjadi pastor, pengen menjadi imam, misalnya kalian yang Katolik, menjadi pastor, menjadi imam. Misalnya kalian yang Katolik, wah Pak, saya pengen menjadi pastor, saya pengen menjadi imam. Biar gajinya besar. Enggak ada, pastor enggak digaji, imam enggak digaji, romo enggak digaji. Gitu ya. Nah, karena mereka bertindak murni, bersifat mengabdi dan melayani. Itu. Kemudian, kepemimpinan hierarki itu berasal dari Tuhan, maka tidak dapat dihapuskan oleh manusia. Apa tandanya berasal dari Tuhan? Ya tadi kan kita sudah melihat bagaimana struktur ketika Santo Petrus yang dipilih oleh Yesus untuk menjadi ketua para rasul, menjadi ketua para uskup, dan kemudian Petrus digantikan oleh Paus, kemudian para rasul, para murid digantikan oleh para uskup, Atas ketetapan itulah maka sugestio pergantian terus-menerus itu tidak dapat, hakikat mereka tidak dapat dihapuskan oleh manusia. Karena ketika mereka dilantik, ditumpangi tangan ketika pelantikan atau pentabisan, itu sifatnya kekal. Ya, sifatnya kekal. Nah ini itulah kenapa kalau seseorang sudah menjadi imam, menjadi diakon, dan kemudian menjadi imam, hakikat mereka kan selipat. Selipat itu artinya tidak menikah. Mereka berjanji untuk tidak menikah, maka ketika mereka ingin menikah ya tidak bisa. Karena status mereka itu adalah sebagai pelayan Tuhan yang memang mengabdikan dirinya dengan bentuk salah satunya itu adalah dengan hidup selipat atau tidak menikah. Maka itulah alasannya kenapa kok tidak imam pastor tidak bisa menikah. Ya, karena hakikat mereka, pelayanan mereka, yang mereka menunjukkan pengabdiannya, salah satu hal kecilnya dengan hidup tidak menikah. Itu. Baik, ini para siswa yang terkasih, berkaitan dengan hierarki dalam gereja Katolik bagian yang kedua. Nah, sekarang saya akan memberikan rangkuman berkaitan dengan materi kita, hierarki dalam gereja Katolik pada bagian pertama dan kedua. Yang pertama, rangkuman pertama, struktur hierarki gereja yang sekarang terdiri atas dewan para uskup dengan paus sebagai kepalanya, para imam serta diakon sebagai pembantu uskup. Rangkuman kedua, para uskup pengganti para rasul yang dipimpin oleh paus, pengganti Petrus, bertugas melayani dan mengembalikan jemaat bersama para pembantu mereka, yakni para imam dan diakon. Sebagai wakil Kristus, mereka memimpin kawanan yang mereka gembalakan atau mereka pimpin, yakni sebagai guru dalam ajaran, sebagai imam dalam ibadat suci, dan sebagai pelayan dalam bimbingan. Maka paus, uskup, imam, diakon itu bertindak sebagai guru berkaitan dengan ajaran iman, sebagai imam dalam ibadat suci, dan sebagai pelayan dalam bimbingan. Itulah struktur hierarki gereja serta hakikat dan uraian berkaitan dengan paus, uskup, imam, diakon sebagai bagian dari struktur hierarki
gereja. Demikian para siswa, materi kita pada pagi hari ini yang merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Oleh sebab itu, materi berkaitan dengan hierarki dalam gereja Katolik itu sampai di sini. Pertemuan berikutnya kita sudah akan membahas materi yang lain berkaitan dengan awam. Kalau yang kita bicarakan di sini ini khusus hierarki, nanti kita bicarakan berikutnya berkaitan dengan awam. Apa itu awam? Itu juga sudah silakan dibuka kembali diktat di bab 1 dan juga video yang sudah saya terangkan sebelumnya berkaitan dengan 3 istilah keanggotaan gereja Katolik di bab 1. Itu para siswa untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu dalam materi berikutnya. Masih kelanjutan dari materi di bab 2 ini. Kalau kita pada pertemuan hari ini dan pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang hierarki dalam gereja Katolik, pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang peranan awam dalam gereja Katolik. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Para siswa yang terkasih, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur, dan dalam cinta serta kasih Tuhan selalu. Berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Amin.